Pero. Pull. Oh. Ya. Woohoo. Metode pembelajaran. Metode mengajar penting untuk dikaji oleh seorang guru dalam rangka menyampaikan materi atau pengetahuan kepada peserta didik. Dalam hal ini, metode pembelajaran itu adalah alat ataupun media dalam menyampaikan suatu materi untuk bisa dipahami oleh murid atau peserta didik. Metode yang dianggap paling cocok untuk memfasilitasi keperluan strategi dan metode belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan antara lain metode inquiry. Metode inquiry digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Metode tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menentukan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan memahami menemukan. Ada juga portfolio based learning. Portfolio merupakan kumpulan informasi data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana peserta didik untuk berkenaan dalam suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan atau dikaji. Selanjutnya, ada pun pendekatan kontekstual, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorongnya untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual. Dalam menerapkan pendekatan kontekstual untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diperlukan persiapan yang matang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Lakukan refleksi di akhir pertemuan ataupun evaluasi. Dalam melakukan penelitian statistik, perlu kita mengevaluasi suatu pembelajaran dalam konteks yang sama. Sikap guru dalam mengajar sipik. Sikap guru dalam mengajar ilmu kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik kewarganegaraan. Ada beberapa sikap dan tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar ilmu kewarganegaraan. Yang pertama, pendekatan interaktif. Pendekatan interaktif adalah pendekatan yang melibatkan diskusi kelompok, debat, atau aktivitas praktis yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan contoh relevan. Guru harus menggunakan contoh yang relevan dan terkini dalam mengajar ilmu kewarganegaraan seperti berupa berita, kasus hukum, atau isu-isu sosial. Contoh-contoh ini menggabungkan teori dan praktik. Yang ketiga, yaitu mendorong partisipasi siswa. Dengan metode ini bisa membuat siswa aktif berpartisipasi dalam kelas. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan cara ini juga, siswa tidak hanya mempelajari teori saja, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu menggunakan metode evaluasi yang efektif. Evaluasi efektif untuk menilai pemahaman dan keterampilan siswa dalam ilmu kewarganegaraan. Ini bisa melalui seperti tes tertulis, presentasi, atau proyek kelompok. Strategi dalam pembelajaran civic. Terdapat 3 komponen pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yang kedua ada keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan yang ketiga ada karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Warga negara yang cerdas yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan. Sedangkan warga negara yang memiliki keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang partisipatif.
Warga negara yang memiliki sikap tanggung jawab adalah bentuk karakter kewarganegaraan. Keterampilan kewarganegaraan atau civic skill ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang harus ditanamkan pada setiap individu, yang dimulai sejak dini melalui pendidikan. Setiap siswa berhak mendapat pendidikan keterampilan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan yang berasal dari pengetahuan kewarganegaraan yang bermakna sehingga dapat bermanfaat untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skill merupakan pengembangan keterampilan dari pengetahuan kewarganegaraan untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mengembangkan civic skill siswa, kemampuan guru dalam menentukan strategi yang tepat dan sesuai sangat berpengaruh dalam tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Seorang guru tidak hanya bertugas untuk mengajar siswa, namun juga mendidik siswa agar memiliki sikap partisipatif dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dalam dunia pendidikan, strategi adalah suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai strategi yang tepat dalam mengembangkan civic skill peserta didik. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar siswa, namun juga mendidik siswa agar memiliki sikap partisipatif dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dalam dunia pendidikan, strategi adalah suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai strategi yang tepat dalam mengembangkan civic skill peserta didik. Terdapat beberapa indikator dalam keterampilan kewarganegaraan, yaitu intellectual skill dan participation skill. Strategi guru adalah menggunakan metode pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Guru melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran diskusi kelompok dengan memberikan tugas untuk membantu siswa dalam memahami, mencari, dan mengemukakan pendapatnya di kelas. Penelitian yang dilakukan oleh Sujarwadi menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan dalam pembelajaran kewarganegaraan yang bertujuan agar mahasiswa aktif pada saat pembelajaran di kampus agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam mengembangkan civic skill siswa, kemampuan guru dalam menentukan strategi yang tepat dan sesuai berpengaruh dalam mencapai atau tidaknya tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar siswa, namun juga mendidik siswa agar memiliki sikap partisipatif dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tantangan yang dihadapi seorang guru PKI. Guru pendidikan kewarganegaraan menghadapi berbagai tantangan dalam era milenial, terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi. Apa aja sih tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut dengan strategi yang efektif? Yang pertama, ada pembaruan kurikulum dan metode pengajaran. Seorang guru PKN harus terus mengikuti perubahan ini dan menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. 2. Adaptasi dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Guru PKN perlu menyesuaikan gaya ajar dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, menguasai kesenjangan dalam pemahaman siswa terhadap topik yang diajarkan. Seorang guru perlu memiliki pengetahuan yang mendalam dan up-to-date untuk dapat mengajarkan materi dengan efektif. Yang keempat, menghadapi kesehatan mental siswa. Para guru perlu memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kesehatan mental siswa dan bagaimana seorang guru dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah ini. Adapun beberapa tantangan utama yaitu pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Seorang guru harus mampu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dan melalui pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan diri dan kepribadian siswa. Yang kedua ada sumber daya manusia, di mana kualitas sumber daya manusia itu adalah guru itu sendiri. Sumber, media, dan evaluasi pembelajaran civic.
Sumber pembelajaran CIVIC menurut Association for Education, Communication, and Technology. Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Untuk mendapatkan sumber belajar ilmu kewarganegaraan, ada beberapa cara yang dapat digunakan. Seperti perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah dapat menjadi sumber belajar yang baik untuk materi ilmu kewarganegaraan. Buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran. Ada buku dan materi. Buku dan materi pelajaran yang dirancang khusus untuk mata pelajaran CIVIC dapat menjadi sumber yang baik. Selanjutnya, internet dan media online. Internet sumber belajar yang sangat luas dan terkini untuk mata pembelajaran CIVIC. Lingkungan sekolah juga dapat digunakan sebagai sumber belajar ilmu kewarganegaraan. Misalnya, siswa dapat belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bagian penghormatan terhadap negara. Pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar juga dapat menjadi sumber belajar ilmu kewarganegaraan. Dalam pembelajaran CIVIC di sekolah dasar, siswa dapat belajar tentang berbagai aspek ilmu kewarganegaraan seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan. Dokumen dan publikasi. Dokumen dan publikasi dari lembaga pendidikan, organisasi terkait juga dapat menjadi sumber belajar ilmu kewarganegaraan. Misalnya, dokumen publikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Media pembelajaran CIVIC. Media pembelajaran CIVIC berkembang seiring majunya teknologi. Seiring majunya teknologi, media CIVIC itu menjadi sangat inovatif. Dengan pembelajaran yang inovatif, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kreatif, menarik, dan interaktif, sehingga pembelajaran CIVIC dapat berjalan dengan sangat efektif. Berikut adalah media pembelajaran CIVIC. Karena video edukasi itu termasuk dalam video animasi, video narasi, dan visualisasi yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep CIVIC yang relevan pada saat ini. Yang kedua ada aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran dapat berinteraksi dengan siswa secara langsung. Ini mencakup tentang kuis, simulasi, dan pemberian tugas. Aplikasi ini dapat membantu siswa dalam konflik yang nyata. Yang ketiga yaitu ada platform e-learning. Platform e-learning seperti Google Classroom, Edmodo, dan Moodle dapat memudahkan siswa dalam mengelola tugas, materi, dan simulasi, dan evaluasi. Guru dapat menggunakan platform e-learning ini untuk membagikan tugas, video, dan simulasi. Platform e-learning juga dapat membantu siswa dalam berdiskusi dan berinteraksi. Yang keempat, ada media sosial dan forum diskusi. Media sosial dan forum diskusi seperti Facebook, Twitter, dan Instagram itu dapat membantu siswa dalam berdiskusi. Karena platform tersebut itu sangat up to date, guru dapat mempromosikan media ini untuk berdiskusi lebih mendalam tentang topik CIVIC yang terbaru. Karena di media sosial ini sangat up to date dengan topik CIVIC dan lain-lainnya. Yang kelima, yaitu ada podcast dan webinar. Podcast dan webinar ini bisa diputar langsung secara di luar pembelajaran gitu. Di luar pembelajaran sekolah bisa mengikuti podcast dan webinar itu seperti dalam aplikasi Spotify dan YouTube, karena sekarang webinar tidak hanya offline tetapi bisa diikuti secara online. Yang terakhir yaitu ada game edukasi. Game edukasi ini
sangat bisa membantu siswa dalam pembelajaran sipik lebih menarik dan interaktif. Game ini mencakup simulasi, permainan, dan kuis, dan tantangan yang dirancang untuk siswa untuk memahami lebih dalam tentang topik sipik. Evaluasi pembelajaran sipik. Pembelajaran membutuhkan evaluasi karena evaluasi menempati kedudukan yang penting dan merupakan bagian utuh dari proses dan tahapan kegiatan-kegiatan menurut Komalasari 2013-147 menjelaskan evaluasi pembelajaran merupakan penilaian terhadap keseluruhan program pendidikan mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, termasuk di dalamnya penilaian serta hasil-hasil yang dicapai oleh program pendidikan evaluasi. Pendidikan evaluasi adalah kegiatan pengendalian pinjaman dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidik. Dan evaluasi pembelajaran sipik, tujuan khusus dari evaluasi yaitu 1. Merangsang kegiatan siswa, 2. Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan, 3. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Yang keempat, memperoleh bahan-bahan laporan tentang perkembangan siswa yang diperlukan dan lembaga pendidik. Yang kelima, untuk memperbaiki mutu pelajaran atau cara belajar dan metode mengajarnya. Evaluasi pembelajaran sipil atau ilmu kewarganegaraan mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa siswa yang mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah berbagai strategi evaluasi yang dapat digunakan. Ada tes tertulis dan quiz online. Contohnya adalah cara paling tradisional untuk mengevaluasi memahami siswa terhadap materi sipil. Kuis online dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara real time. Selama proses pembelajaran, kuis ini dapat mencakup pertanyaan pilihan ganda, isian singkat. Evaluasi pembelajaran sipil atau ilmu kewarganegaraan mencakup berbagai aspek, yaitu presentasi dan diskusi. Presentasi dan diskusi dapat menjadi cara efektif untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam berpikir kritis, rasional, dan kreatif, serta dalam memperpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Siswa dapat diberikan topik atau pertanyaan untuk dibahas dan dipresentasikan kepada kelas yang kemudian dapat dianalisis oleh guru.